Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi TKJ kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Semoga kita hari ini masih diberikan kesehatan ya dan kelancaran dalam menjalani hari-hari kita gitu ya. Walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi yang saat kita semua ketahui pandemi ini belum berakhir ya dan masih ya kita lanjutkan. Kita pada hari ini ada jadwal PKK ya, sebetulnya PKK tapi Bapak ingin memberikan apa ya hasil kemarin dari rapat dengan guru-guru asesor dan dari LSP untuk teknis nanti uji klaster ke depannya gitu ya dan proses pelaksanaan uji klaster. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada saat ini masih berlaku PSBB dan PPKM sehingga di sekolah tidak diperkenankan ada aktivitas. Tidak diperkenankan ada aktivitas di sekolah, makanya ya kita manfaatkan media online seperti ini untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Kemarin sudah disepakati bahwa untuk uji klaster itu kalau nanti tanggal 8 Februari tidak diperpanjang PSBB atau PPKM, maka tanggal 9-nya akan langsung dilaksanakan pemantapan dan dilanjutkan sore harinya itu langsung uji klaster ya untuk satu kelompok tersebut. Kenapa itu dilakukan? Karena takutnya kita tidak tahu besok-besok apakah akan normal atau tidak. Misalkan Seninnya atau tanggal 9-nya normal, kita tidak tahu bahwa tanggal 10 atau tanggal 11-nya jadi tidak normal misalkan ya. Di stop lagi. Nah, itu kan jadi menghambat lagi. Oleh sebab itu satu minggu akan diadakan pekan untuk ujian. Nah, ujiannya di klaster 1 ya. Di klaster 1 dulu yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Yaitu mengenai pengkabelan ya. Pengkabelan, dokumentasi dan desain layout jaringan menggunakan VCO. Nah, itu kita tidak tahu apakah tanggal 8 itu akan diakhiri PSBB ini atau tidak. Nah, tetapi dari kitanya harus ada persiapan ya. Misalkan tanggal 8 sudah berakhir PSBB atau PPKM. Nah, tanggal 9 itu kita langsung mulai pemantapan. Nah, tidak ada salahnya kalau dari sekarang kita persiapkan ya. Tidak salahnya dari sekarang kita persiapkan untuk uji klaster yang klaster 1 itu. Nah, yang klaster 1 itu kalau untuk pengkabelan mungkin sudah lancar ya, sudah tidak ada masalah untuk pengkabelan. Bapak harapkan untuk pengkabelan semuanya sudah bisa. Nah, tinggal yang dokumentasi dan desain layout jaringan. Sebenarnya untuk dokumentasi juga itu hanya tinggal mengisi yang di Excel ya. Di Excel juga sudah diberikan petunjuknya dan sudah diberikan formatnya. Tinggal diisi saja gitu. Tinggal diisi saja. Nah, Excel-nya itu Bapak perlihatkannya supaya ingat lagi dokumentasi jaringan.
Gimana sebentar. Dokumentasi jaringan. Oh iya. Baik, kita lihat. Bapak ada share screen? Kelihatan nggak? Belum. Oh, ya. Share screen, kemudian yang ini. Nah, share. Nah, kita lihat ya, untuk ini sambil mengingat lagi karena sudah menjadi terbiasa kalau misalkan libur lama pasti lupa. Ini kelihatan ya. Untuk tab yang pertama, ini kan ada list daftar. Gak usah dicoret-coret, hapus. Hapus lah teh. Di sini ada 3, ada bukan 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tab. Ya, untuk tab yang daftar kebutuhan pengguna itu dilihat dari kita harus melihat dulu gambarnya. Nah, gambarnya mungkin masih ada, masih punya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan jumlah, misalkan ini kan ada lab TKJ 1. Nah, di sini isinya ada berapa? Ada berapa, bisa PC ya atau laptop, itu kan di situ ada PC dan laptop ya. Kemudian jaringan internetnya, untuk internetnya pasti 1 karena hanya dari, kalau tidak salah dari Urban Access. Kemudian jaringan lokalnya ini ada berapa? Nah, jaringan lokal ini dilihat dari kabel yang keluar dari router. Kabel yang keluar dari router itu bisa dianggap ada berapa jaringan lokalnya. Karena setiap kabel yang keluar dari router itu berarti ada memiliki satu IP yang berbeda. Nah, itu jadi jaringan lokal. Yang keluar ya, bukan yang masuk. Yang keluar dari si router. Kemudian untuk perangkat jaringan, di sini kan ada tab perangkat jaringan ya. Nah, perangkat jaringan. Ini juga sudah diberikan tab-tab supaya sudah diberikan patokan supaya nanti mengisinya tidak lebih tidak kurang. Misalkan ini di gedung A. Di gedung A kita tahu bahwa di ruang NOC itu ada yang namanya server. Server isi di sini nama perangkatnya. Apa servernya? Fungsinya untuk apa? Spesifikasinya seperti apa? Kemudian apa ini mereknya apa? Nah, ini untuk mengisi ini ya. Bapak sarankan untuk mencari di website tokopedia.com karena di situ lengkap, biasanya suka ada merek, suka ada spesifikasi dan harga. Terutama harga. Ya. Nah, ini kemarin yang menjadi lama adalah mengisi di sini. Mungkin masih ada yang belum mengerti gitu ya, makanya anak TKJ wajib melek teknologi. Jangan naon Sunda nama. Ulah kudet lah. Ulah kudetnya, jadi teknologi-teknologi yang saat ini sedang dipakai itu kita harus tahu gitu. Seperti jenis access point kan itu banyak. Access point itu teknologinya WiFi berapa, WiFi berapa gitu kan. Itu hal-hal yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Tapi kita tidak tahu itu naon sih itu, kumaha spesifikasinya, kita hanya menjadi pengguna. Tahulah ulah siga gitu. Jadi minimal hal-hal yang kita gunakan sehari-hari
kita tahu itu fungsinya untuk apa, spesifikasinya seperti apa gitu. Jangan hanya menjadi pengguna. Nah, ini Bapak share gambarnya. Ini kan ada ruang NOC. Di sini ada ruang NOC ya. Di sini ada switch, ada PC server, ada router dan modem. Nah, ini biasanya langsung modem langsung ke internet. Dan ada akses point transmitter. Nah, ini di ruang NOC A. Ini cari spesifikasinya. Server, misal kita jangan mempersulit diri. Kita tahu kalau merek komputer itu ada yang seperti Lenovo, HP. Cari aja yang itu gitu. Kemudian router, cari aja misalkan Mikrotik. Kalau modem kan banyak, misalkan Huawei atau ZTE. Access point kan banyak yang mereknya seperti TP-Link, D-Link. Switch juga sama, ada yang seperti TP-Link, D-Link. Nah, carinya jangan yang jauh-jauh gitu. Di lab TKJ1 juga sama, ini ada switch. Kita taruh aja switchnya ini mereknya TP-Link. Berapa port? Kita hitung jumlah PC yang digunakan di sini ada 14. Kalau ada 14 port, kita pakainya yang ada 14 PC, kita gunakannya yang 16 port. Karena biasanya untuk switch itu kelipatan pangkat 2. 4 port, ada yang 8 port, ada yang 16 port, ada yang 24 port, ada yang 32 port. Kita sesuaikan dengan jumlah PC yang ada di sini 14 ya. Cadanganlah 2 tenanawan 16 port atau mau yang 24 port tidak masalah. Ya, kemudian yang di lab TKJ2 sama. Ini ada 12 PC, gunakan yang 16 port saja cukup. TP-Link, switch TP-Link 16 port, misalkan seperti itu. Spesifikasinya seperti apa? Ada yang, kalau sekarang ada yang masih megabit, ada yang sudah gigabit. Nah, itu tinggal dicari karena perbedaannya ada di harga. Ya, kemudian untuk gedung B, nah seperti ini di gedung B ini dia menggunakan sebagai penangkap sinyal di ruang NOC B ini ada access point outdoor untuk receiver. Jadi dia hanya menerima sinyal dari access point yang ditransmitterkan di ruang NOC A. Jadi dia hanya menerima satu, ini disebutnya istilahnya dengan point to point. Kalau point to multi point, di sininya satu, transmitternya satu, receivernya bisa banyak. Itu point to multi point. Nah, di sini kasusnya menggunakan point to point. Dari si access point outdoor ini bisa disambungkan ke switch. Nah, switch yang di sini tidak usah banyak, misalkan pakai yang 8 port cukup. 8 port, kemudian dari sini bisa disambungkan lagi ke access point. Nah, ini access point-nya karena di sini kasusnya hanya ada 3, tidak usah yang mahal. Misalkan tipenya yang standar saja yang sering kita gunakan untuk praktek. Tuh. Nah, dari switch ini disambungkan lagi ke switch di lab MM1. Di lab ini ada 10 PC-nya ternyata. Berarti gunakan switch yang memiliki port sebanyak 16 juga cukup. Gitu. Nah, ini kan segini ya, ini untuk pemantapan yang kemarin, ini kan sebetulnya sudah dijelaskan. Ya, tinggal diperdalam lagi, dicari-cari lagi supaya kita tidak lupa gitu. Dan Bapak harap ini tidak hanya berlaku untuk ujian saja, ya. Untuk di masa yang akan datang juga kalau misalkan jodohnya dengan pekerjaan yang ada hubungannya dengan IT, ini dapat dipakai gitu. Ya, ya minimal atau kata Bapak juga kan kalau ada hubungannya dengan PKK mah nanti misalkan ingin membuat sebuah mini ISP, gitu kan. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan seperti ini wajib
wajib dipahami dan wajib dikuasai supaya nanti ketika akan membangun sebuah mini SP, ya kita sudah tidak bingung lagi karena konsepnya hampir sama seperti ini, ya. Kita internetnya misalkan dari sekolah nih, dari urban access. Nah, kita sediakan saja di rumah satu buah router. Server ini bisa dihilangkan karena si router ini dia sekali setting bisa di standby kan gitu, tidak usah di standby kan si server. Kita connect si router ini bisa disetting menggunakan HP Android juga bisa, menggunakan PC OS-nya Windows juga bisa. Nah, kita sediakan switch. Nah, dari switch ini kita langsung ke access point. Bisa banyak. Bisa misalkan ada mau di 4 penjuru, 4 access point. Nah, jadi nanti si warga atau tetangga kita bisa connect ke access point itu. Konsepnya sama dengan ini. Ya. Hanya saja nanti manajemennya untuk di router ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Micmon. Sok penasaran cari aplikasi namanya Micmon. Itu aplikasi yang memang sering digunakan untuk bisnis mini SP. Ya. Bisnis mini SP menggunakan Micmon. Nah, untuk Micmon sendiri itu nanti banyak fiturnya gitu, seperti misalkan ada yang berlangganan 1 minggu, nah dia akan connect selama 1 minggu atau 7 hari. Di hari ke-8 jam 00 itu dia akan otomatis terputus atau si usernya akan terhapus. Itu salah satu keunggulan dari fitur dari Micmon. Jadi kita bisa men-setting berdasarkan waktu. Ya, kembali lagi ke Excel yang tadi. Jadi ini yang digambar tadi diisi ya. Diisi sesuai dengan gambar yang tadi ya. Dan sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di tokopedia.com misalnya atau bukalapak.com. Lu sarankan di tokopedia.com. Kemudian tab selanjutnya di sini ada. Nah, ini diisi ketika melaksanakan pengkabelan ya atau praktek membuat crimping kabel. Ya, ini crimping tools yang kita butuhkan berapa, mengupas kabel yang dibutuhkan berapa, line tester berapa, kabel UTP-nya berapa, senti, konektor RJ45-nya berapa. Kemudian susunan kabel untuk strike itu bagaimana. Di sini hanya strike ya. Nah, itu susunannya seperti apa, tuliskan di sini. Nah, ini berdasarkan hasil pengujian apakah terkoneksi atau tidak. Ini wajib terkoneksi ya. Kalau tidak terkoneksi berarti gagal. Nah, kemudian untuk perancangan pengkabelan. Nah, kita harus tahu gitu. Satu perangkat atau perangkat-perangkatnya ini dia akan bersumber dari mana saja. Misalkan di sini perangkat tujuannya misalkan router. Si router ini dia mendapatkan sumber dari mana? Kalau melihat dari gambar tadi, si router ini dia hanya mendapatkan sumber dari modem. Berarti tulis di sananya modem. Sininya modem. Konektornya menggunakan apa? Konektor RJ45. Jenis kabel yang menggunakan apa? Kabel UTP. Jenis konfigurasi strike. Karena berbeda. Strike ini yang mana? Yang A, yang B. Yang B. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Nah, kemudian perangkat tujuan selanjutnya misalkan switch di NOC A. Switch di ruangan NOC A. Dia dapat sumber dari mana? Dari router. Kalau dilihat dari gambar yang tadi, nah ini apa, ininya apa, tulis gitu. Terus ininya switch dari ada lagi switch dari di ruang lab TKJ 1 misalkan. Dia dapat koneksi dari mana?
Kita tinggal lihat gambarnya. Switch ini dia dapat sumber dari router. Kemudian tujuannya ke switch lab TKJ2 dan switch lab TKJ1. Kemudian switch lab TKJ1 dia dapat dapat sumber dari mana? Dari switch ruang NOC-A. Kemudian tujuannya kemana? Tujuannya ke komputer yang ada di lab TKJ1. Itulah ya. Jadi antara sumber dan tujuan harus bisa dibaca dari gambar ini. Sekarang misalkan si akses point yang di ruangan NOCB, sumber dari mana, tujuan kemana? Sumber dari akses point ruang NOC A, tujuan ke switch di ruang NOC B. Nah, gitu jawabannya. Ini karena ini menggunakan wireless, berarti yang digunakannya apa? Medianya, bukan kabel UTP, tapi wireless ya. Atau nirkabel. Gitu. Awal ini bukan kabel ya, ini nirkabel. Oke. Selanjutnya yang terakhir, dokumen perencanaan pengalamatan. Nah, ini seolah-olah kita mengkonfigurasi untuk semua perangkat. Kita tentukan dulu mau IP yang kelas berapa yang akan kita gunakan. Terutama untuk di PC, itu kan PC-nya banyak. Nah, jadi ini harus ditulis semua. Router, modem, bukan modem, ya router, kemudian PC, access point, terutama yang PC. Kan ini akan banyak. Misalkan kalau Bapak sudah mengisi mah yang ini contohnya. Yang ini contohnya. Kelihatan tidak? Tinggal tuh. Nah, ini contoh Bapak mengisinya seperti ini. Misalkan ini modem. Dia modem, ini modemnya biasanya dari ini home atau dari urban, dari sananya. Kita asal aja. Nah, di router ini kan ETH0 dia menerima dari modem, maka IP-nya hampir sama dengan yang di modem, hanya saja beda satu tuh. Gedungnya di mana? Di situ. Ini broadcast-nya segini sama gateway-nya 225. Kenapa 225? Karena dari IP address modem 225. Nah, kemudian untuk output router itu kita gunakan 4. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti gambar tadi, satu untuk ke switch, kemudian satu untuk ke server ya kalau tidak salah. Nah, kemudian untuk PC-PC ini gambarkan juga PC-nya mau IP-nya yang berapa gitu. Gateway-nya yang berapa. Maka ini harus disesuaikan dulu dengan routingnya. PC ini dia masuknya ke ETH berapa. Nah, ini kan gateway-nya 2.1, berarti ini PC 1 sampai PC 12 yang di gedung A ini, dia berarti masuknya ke ETH 2. Nah, ETH 2. Karena ETH 2 IP-nya 2.1, maka PC yang di gedung A ini masuknya ke gateway-nya 2.1 juga. IP-nya dari 2.2 sampai 2.13. Itunya. Nah, terserah ya mah. Bocoran saja. Nu penting mah coba heula nya. Terus engke pariksakeun gitu. Pak, ieu leres teu? Ya, kalau nyontek mau bisa-bisa.
penting mah cobaan lah apa ya leres teu paya pami lepat kumaha kedahna gitu ya. 1 2 3 4 5 tabnya sudah banyak sudah habis, jadi kalau untuk ini ya cuma segini gitu ya. Kemudian kalau ada yang lupa mengenai apa namanya untuk mendesain itu menggunakan Visio, boleh juga ku Bapak diperlihatkannya Visiona. Karena pada dasarnya Visio juga kan itu apa Microsoft. Jadi mudah untuk penggunaannya, hanya tinggal drag and drop, masukkan apa si komponen-komponennya gitu. Yang jadi permasalahan adalah apakah kitanya mau untuk berlatih gitu. Ya, sebetulnya untuk cluster ini, untuk cluster 1 ini insya Allah kalau kaliannya ada niat belajar, niat latihan lah gitunya. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya belajar mah jalan we gitu. Terutama yang mempunyai perangkat laptop misalkan di rumahnya atau komputer ya. Kalau tidak ada komputer juga kan sekarang mah ada warnet ya. Warnet juga kan tidak apa-apa kalau kita install untuk 1 kali, misalkan kita install VCO di warnet di nomor berapa gitu misalkan. Boleh kan, tidak apa-apa. Ya jadi tergantung diri kitanya sih untuk saat ini mah apakah benar mau latihan gitu atau hanya memanfaatkan waktu libur gitu, bukan libur, waktu belajar di rumah gitu walaupun eh, ya sedang PDR ya, jadi kebanyakan ya santai gitu di rumah. Nah ini ya, mana share screen deh Bapak. Share screen studi kasus latihan. Nah, ya. Ini mah yang latihan asana mah tapi ya hampir sama lah. All NOC lab 3J1, lab 3J2. Iya berarti. Open contoh topologi. Ya, mana? Bijil. Oh, loading. Benar kan masang tadi dia? Nah, ini ya. Ini contoh mengingatkan ini mah hanya mengingatkan. Karena ini mah tidak bisa mau bisa lamun itu latihan gitu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja nanti tanggal 8 sudah beres PSBB PPKM sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka di sekolah terkhusus untuk kelas 12 gitu. Terkhusus untuk kelas 12. Jadi disiapkan ya. Kelas 12 itu kalau misalkan nanti tanggal 8-nya sudah selesai PSBB PPKM, pagi-pagi kita pemantapan ini ya kita coba lagi semua dari awal sampai akhir. Nah, siang harinya masih kelompok itu langsung uji klaster, langsung diujikan gitu maksudnya. Kenapa seperti itu? Karena takutnya nanti eh,
tanggal 9 normal, misalkan tanggal 10 ada lagi kasus. Kan jadi ini jadi apa namanya? Jadi hambatan lagi gitu. Makanya kita berlakukan seperti itu, pagi-pagi kita pemantapan dari pagi sampai siang, misalkan sampai jam 11. Nah, siangnya sesudah zuhur misalkan, nah kita langsung diadakan uji klaster di situ. Ya, jadi persiapkanlah gitu. Minimal kita satu klaster saja dulu gitu untuk diujikan gitu minimal. Nah gitu ya. Kita sekarang mah ya membicarakan ini aja dulu gitu. Karena ya untuk PKK juga sebetulnya konsepnya tidak jauh berbeda. Ya, minimal kita melek dulu minimal kita melek dulu teknologinya yang akan digunakan gitu. Ya, di slide yang kemarin juga kan sudah sudah diberikan ya materinya, perangkat apa saja yang akan digunakan untuk mini SP ini. Nah, sambil berlatih ke situ, latihannya di Excel ini gitu. Karena di Excel ini juga kan ada spesifikasi dan merek-merek yang digunakan gitu. Juga dengan harganya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Acung, raise hand. Sok, Acung. Nanya naon we? Asal seputar ini, masih seputar ini. Kalanya, berarti ada mal absen. Absensi. Mananya absen teh? Type. Absensi PKK. Tanpa judul hukum. Ada? PKK. Ada tidak? Kalau tidak ada mah ya cukup we meureun ayeuna mah. Bentar ya, bentar. Nih absensi Bapak kirim di chat. Terhadir remedial, daftar hadir remedial. Oh ini di mute ya, tidak bisa meng-unmute sendiri. Sok, yang mau bicara langsung unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arafat, ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Yang lain? Terkait PKK boleh, terkait uji klaster boleh. Jadi intinya ya kita berdoa tanggal 8 PSBB dan PPKM dicabut. Kalau itu sudah dicabut, tanggal 9-nya kita bisa langsung go gitu, bisa langsung jalan gitu. Aktivitas di sekolah bisa dilaksanakan walaupun hanya kelas 12 saja gitu. Bapak mau nanya, buat pas ujiannya nanti dikasih waktu juga kayak maksimal misalnya berapa jam gitu sampai jam berapa gitu. Gimana? Ulangi.
Jadi pas ujiannya dikasih waktu misalnya sampai berapa jam gitu. Kan sampai siang tuh latihan pemantapan, terus dari siang sampai sore langsung ujian. Itu sampai jam berapa misalnya dikasih waktunya. Kalau nggak beres juga Ya gimana? biasanya sampai jam 4. Dari jam 1 sampai jam 4. Dari proses Kalau nggak beres gimana? dokumentasi, pengkabelan, dan desain layout jaringan itu ya maksimalnya sampai jam 4. Maksimal itu ya. Lebih cepat boleh. Lebih baik. Kalau Ada nggak lagi? beres gimana, Pak? Absensi PKK tayanya sekedap. Alhamdulillah ini yang gabung banyak. Kayaknya 2 kelas full ya. Dua kelas full karena Bapak PKK-nya hanya di kelas TKJ 1 dan di kelas TKJ 2. Sementara kelas TKJ 4 hanya AIJ 1 kelas. Nah, ini absennya Bapak kirim di chat. Presensi kehadiran. Nah, itu silakan diisi ya. Mungkin untuk saat ini dicukupkan dulu segitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Tapi ini Bapak akan standby kan sampai jam 10 pas. Jadi silakan mau ngobrol, mau apa ya, boleh. Kalau begitu Bapak tutup dulu untuk Zoom meeting kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.